Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Guru di Aura Zahra Bunga Padi TV. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Hari ini Ibu dan rekan guru lainnya akan membahas konsep pengayaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Mengapa di dalam pembelajaran bahasa Indonesia harus ada 4 keterampilan berbahasa Indonesia? Karena dengan bahasa, manusia akan mudah untuk berkomunikasi dengan seluruh warga dunia. Demikian juga halnya dengan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa pemersatu, maka bahasa Indonesia wajib dipelajari oleh seluruh peserta didik dari tingkat dasar sampai tingkat menengah, bahkan oleh mahasiswa di perguruan tinggi. Dalam hubungannya dengan keterampilan berbahasa, bahasa Indonesia ini mengenal ada 4 keterampilan yang harus dimiliki oleh orang yang mempelajarinya. Keempat keterampilan berbahasa tersebut adalah 1. Membaca, 2. Menulis, 3. Berbicara, 4. Mendengarkan atau menyimak. Berbicara dan menulis berhubungan dengan bahasa tulis, sedangkan berbicara dan mendengarkan atau menyimak berhubungan dengan bahasa lisan. Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, dapat mengetahui ilmu pengetahuan baru serta sebagai aktivitas yang menyenangkan. Secara umum, buku fiksi berisi cerita rekaan atau imajinatif. Adapun buku non-fiksi berisi ilmu pengetahuan dan informasi. Ini dia seluk-beluk buku fiksi dan buku non-fiksi. Ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Pertama, buku fiksi. Ditulis berdasarkan imajinasi pengarangnya. Sering menggunakan bahasa konotatif dan figuratif, serta terdapat pesan moral dalam isi ceritanya. Kedua, buku non-fiksi. Ditulis menggunakan bahasa denotatif dan formal, bersifat faktual dan berisi fakta, bentuk tulisan ilmiah populer, serta ditulis berdasarkan pengamatan dan penelitian. Jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Di awal sudah disampaikan bahwa buku fiksi dan non-fiksi itu jelas berbeda. Di sini kita akan coba untuk mengemukakan apa saja jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama adalah buku fiksi. Buku fiksi macam-macamnya, diantaranya ada novel, roman, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, dan juga ada drama. Yang pertama adalah novel. Novel adalah sebuah karya sastra yang berbentuk prosa, serta terkandung unsur-unsur intrinsik di dalamnya, dan juga ada unsur ekstrinsiknya. Yang kedua adalah roman. Roman adalah suatu bagian dari karya sastra yang memiliki bentuk prosa, yang berisikan pengalaman hidup dari para tokoh, yang bermula dari dia lahir hingga dewasa bahkan sampai meninggal. Yang ketiga adalah kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen adalah sebuah buku cerita pendek karya seorang pengarang tunggal. Artinya di sini, di dalam buku kumpulan cerpen tersebut, pengarangnya hanya 1 orang, tetapi di dalamnya terdapat beberapa judul cerpen. Selanjutnya adalah ada kumpulan puisi, atau disebut juga dengan antologi puisi. Kumpulan puisi di sini merupakan hasil karya dari seniman tertentu. Dapat berasal dari 1 orang seniman atau penyair atau juga beberapa seniman atau penyair. Di mana di dalamnya di sini dimuat puisi yang merupakan karya-karya pilihan para penyair tersebut. Selanjutnya adalah drama. Drama adalah sebuah jenis karya sastra yang menceritakan sebuah kisah, watak, tingkah laku manusia melewat peran serta dialog yang ditunjukkan di atas panggung. Yang kedua ada buku non-fiksi. Berbeda dengan buku fiksi. Buku non-fiksi di sini macam-macamnya, antara lain ada buku pelajaran sekolah. Kemudian ada buku biografi,
buku autobiografi, ada juga buku literatur. Buku pelajaran sekolah di sini merupakan buku yang di dalamnya merupakan hasil kajian keilmuan dan bertujuan untuk pendidikan. Selanjutnya ada buku biografi. Buku biografi adalah buku yang berisi tentang kisah hidup atau pengalaman seseorang yang ditulis oleh orang lain. Contohnya buku biografi B.J. Habibie. Kemudian ada buku autobiografi. Berbeda dengan buku biografi. Buku autobiografi di sini yang menulisnya adalah dirinya sendiri. Tetapi tetap di dalamnya berisi cerita atau kisah tentang riwayat atau perjalanan hidup dari seorang tokoh. Selanjutnya ada buku literatur. Buku literatur merupakan jenis buku yang digunakan sebagai rujukan kajian keilmuan. Buku ini biasanya memang disediakan di beberapa lembaga pendidikan seperti kampus, sekolah, atau juga perpustakaan untuk kebutuhan kajian ilmu. Secara umum, fungsi membaca buku fiksi dan non-fiksi, yakni 1. Rekreatif, yaitu sebagai sarana media penyegaran. Yang kedua, informatif, yakni sebagai media informasi. Yang ketiga, inspiratif, sebagai media inspiratif tuntunan nilai-nilai kehidupan. Dan yang terakhir atau keempat, edukatif, yakni sebagai media pendidikan. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik meliputi tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Tema adalah ide atau gagasan yang menjadi landasan dari sebuah cerita. Tokoh adalah pelaku cerita, pelaku dalam cerita. Ada tokoh utama, ada tokoh pembantu, ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak dari setiap tokoh yang diciptakannya. Ada dua cara pengarang menggambarkan watak dari setiap tokoh yang diciptakannya. Yang pertama secara analitik, dan yang kedua adalah secara dramatik. Alur adalah rangkaian atau jalinan cerita. Ada 3 jenis alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian tahap-tahap alur dimulai dari eksposisi, konflik, peningkatan konflik, klimaks, penurunan, dan penyelesaian. Latar atau setting meliputi di mana dan kapan serta bagaimana suasana yang ada dalam sebuah cerita. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita. Ada pengarang yang posisinya sebagai orang ke-1, orang kedua, atau orang ketiga. Gaya bahasa adalah bahasa yang digunakan oleh pengarang. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang lewat cerita tersebut. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar karya sastranya itu sendiri. Unsur ekstrinsik terdiri dari biografi, sosial, dan nilai. Unsur biografi meliputi tempat tinggal, keluarga, pendidikan dari pengarang tersebut. Sementara unsur sosial adalah kondisi masyarakat saat karya sastra tersebut ditulis. Yang terakhir adalah unsur nilai. Unsur nilai adalah nilai-nilai yang terdapat pada satu karya sastra, meliputi nilai agama, sosial, moral, ekonomi, pendidikan, politik, dan budaya. Buku non-fiksi dibangun dari beberapa unsur berikut. 1. Kata pengantar. Pada bagian ini, penulis menjelaskan dasar pembuatan buku, sedikit gambaran isi buku, dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan buku tersebut. Kedua, daftar isi. Daftar isi berisi lembaran halaman yang menjadi petunjuk pokok isi buku beserta nomor halaman. Daftar isi disusun berderet dari atas ke bawah. 3. Pendahuluan. Pendahuluan berisi informasi singkat mengenai isi buku. Penulis dapat menuliskan intisari buku di dalam pendahuluan. 4. Isi. Bagian isi merupakan bagian inti buku. Bagian isi
menyajikan informasi yang ingin disampaikan oleh penulis. Bagian isi ditulis dari beberapa bab dan subbab. 5. Penutup atau simpulan. Bagian penutup atau simpulan merupakan bagian akhir sebuah buku. Bagian penutup atau simpulan menyajikan inti sari dari isi buku yang telah diuraikan sebelumnya. Namun, ada beberapa buku non-fiksi yang tidak mencantumkan bagian penutup atau simpulan. Keenam, daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan acuan atau referensi yang digunakan dalam penyusunan buku. Daftar pustaka menampilkan nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan penerbit yang dijadikan acuan. 7. Indeks. Indeks berisi daftar kata kunci beserta halaman kata tersebut di dalam buku. Indeks bersifat alfabetis. Indeks dibuat untuk memudahkan pembaca dalam mencari tahu kata kunci di dalam buku tersebut. Kegiatan menilai buku fiksi maupun non-fiksi dapat dilakukan dengan cara membuat resensi buku. Meresensi buku adalah kegiatan membaca, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan mengungkapkan keunggulan dan kelemahan sebuah buku. Unsur-unsur pembangun resensi secara umum sebagai berikut. Yang pertama, cover atau sampul buku. Pada bagian cover, biasanya mencakup judul buku, penulis atau pengarang, dan nama penerbit. Pada bagian yang kedua adalah identitas buku. Identitas buku mencakup judul buku, jenis buku, nama pengarang, nama penerbit, kota terbit, tahun terbit, jumlah halaman, ukuran buku, urutan cetakan, dan kadang dilengkapi juga dengan harga buku. Pada bagian yang ketiga adalah pendahuluan atau pembuka resensi. Pada bagian pendahuluan berisi tentang landasan berpikir dengan mengemukakan tema dan deskripsi buku secara singkat. Selanjutnya adalah bagian yang keempat, inti atau isi resensi. Pada bagian inti atau resensi biasanya kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sinopsis atau ringkasan buku. Bagian yang kedua adalah informasi tentang keunggulan dan kelemahan buku. Pada bagian keunggulan buku disampaikan hal-hal yang menarik tentang buku tersebut. Sementara pada bagian kelemahan atau kekurangan buku disampaikan catatan penting untuk perbaikan selanjutnya. Yang terakhir adalah bagian penutup atau simpulan. Pada bagian penutup berisi simpulan yang mengemukakan nilai yang diperoleh dari hasil membaca buku dan biasanya dilengkapi dengan himbauan atau saran kepada pembaca. Demikianlah pembelajaran kali ini. Silakan ke penugasan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.